Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kudrat dan iradah dari Allah lah pada hari ini yang mempertemukan kita di acara ini. Begitu juga kita sampaikan senantiasa agar kita hidup dan dimatikan oleh Allah di dalam nur Islam. Selawat merangkaikan salam sama-sama kita serahkan ke penghulu alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi' dan tabi'in, para ulama warisatul anbiya yang telah memperjuangkan demi tegaknya agama yang kita cintai ini. Hadirin sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang dipilihkan pada hari ini adalah menjadi teladan di tempat kerja. Ini adalah merupakan salah satu pekerjaan yang sering kita lakukan di kantor atau di mana saja. Susah kita dapatkan keteladanan di dalam kita memilih pekerjaan sesuatu. Hal inilah dalam Islam disampaikan agar senantiasa kita bekerja itu mensuri toladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam bekerja itu diperlukan senantiasa kita itu bekerja agar mengintegrasikan seluruh kekuatan yang ada di dalam diri kita dan mengintegrasikan akidah-akidah Islam, dan secara religius kita menyampaikan agar senantiasa kita itu dibarengi mengintegrasikan akidah Islam ke dalam diri kita. Dalam rangka kita menyahuti dan memberikan contoh teladan di dalam bekerja ini, perlulah kita membina karakter-karakter yang kuat. Di dalam Islam, mencari nafkah itu adalah merupakan salah satu kegiatan ikhtiar yang wajib kita laksanakan, tetapi hendaknya kita mencari nafkah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam itulah perlu kiranya agar senantiasa kita mengintegrasikan bekerja tersebut sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok teladan yang dimaksudkan di dalam bekerja itu adalah mengintegrasikan nilai-nilai ketakwaan, keislaman itu di dalam kepribadian kita. Maka di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Ahzab ayat 21 disampaikan, laqad qana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhirul ayat disampaikan bahwa sesungguhnya betul-betul di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang baik. Itu satu. Maka itulah patron dan barometer kita agar senantiasa mengikuti bagaimana sebenarnya kehidupan yang baginda contohkan kepada diri kita pada hari ini dalam bekerja. Bahkan manusia langka hari ini digelar Al-Amin itu seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah kita dapat. Makanya pada hari inilah perlu kita jewantahkan, kita kuatkan kembali bagaimana kepribadian Rasulullah itu di dalam bekerja sebagai ahli pemerintahan, bekerja sebagai ahli kepala keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai imam waktu itu di Madinah dan di Mekah. Maka gelar Al-Amin itulah yang dinisbahkan oleh masyarakat Arab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya pada hari ini kita untuk mendapatkan
gelar-gelar seperti itu adalah paling langka kita temukan di permukaan bumi. Tapi inilah patron kehidupan kita, menjadikan suri teladan di dalam kita bekerja. Dalam Islam dikatakan bahwanya ada 4 karakter utama yang wajib dimiliki oleh seorang pekerja. Pertama sekali adalah amanah, dapat dipercaya. Yang kedua adalah siddiq, jujur. Yang ketiga adalah patanah, profesional. Yang keempat adalah tabligh. Maksudnya adalah tidak memanipulasi data. Jadi 4 macam inilah karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang dalam bekerja. Kemudian diikuti pula karakter-karakter yang lainnya. Misalnya karakter di dalam etos kerja yang islami dan akhlak. Ada banyak sekali. Cuma pada kesempatan ini saya sampaikan pertama sekali, etos kerja adalah niat yang ikhlas. Ketika niat yang ikhlas itu terpatri di dalam hati kita, otomatis kita itu akan menjadikan pekerjaan kita enjoy dan bernilai ibadah. Yang kedua adalah sifat tawadu. Sifat ini adalah sifat yang selalu menjaga kolaborasi di antara sesama yang berwarna-warna kulit, yang berbeda pemahaman, namun dalam satu kesatuan. Itulah teamwork dalam sebuah lembaga. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan, berkomunikasi dengan sesama yang ada di perkantoran atau di dalam satu komunitas. Yang keempatnya adalah menjaga keseimbangan dan proporsionalitas, disiplin diri untuk bekerja sehingga menghasilkan output yang luar biasa di dalam bekerja kita. Yang terakhir adalah tawakal dan doa harus dipatrikan di dalam diri kita. Setelah kita berusaha semuanya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberikan azas manfaat, terutama bagi kami sendiri dan kepada pemirsa berlian dimanapun yang Anda berada. Mudah-mudahan pertemuan kali ini adalah memberikan barakah, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.